Jadi waktu itu berbentuk logam mulia, Bang. Oh, Gitu. langsung dimunculin ya? Langsung dimunculin, Bang. Apa itu resikonya, Wan? Ya kalau masalah risiko itu mungkin kalau hal-hal seperti itu ya, Bang, pengalaman saya itu berkaitan dengan nyawa, Bang. Nyawa. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Terowongan Teror, channel yang akan membahas tentang pengalaman horor dari kisah nyata seseorang. Jika kalian suka dengan video ini, bisa bantu kami dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe, dan share ke keluarga dan teman-teman terdekat kalian. Yuk kita masuk ke ceritanya. Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini di video perdana kita ini kita sudah kedatangan narasumber. Di sebelah saya ada Pak Wansihin ya. Iya. Betul. Pak Wansihin, selamat malam Pak Wansihin. Selamat malam, Bang Aldi. Gimana Pak Wansihin kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga Bang Aldi juga baik. Alhamdulillah, amin, amin insya Allah. Pak Wansihin, kalau boleh tahu Pak Wansihin dari mana ini? Saya dari Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Betul. Oke. Yang mau Pak Wansihin ceritain di sini tentang apa Pak Wansihin? Ini tentang berkaitan dengan dunia sebelah, Bang. Dari pengalaman pribadi Wansihin sendiri ini ya? Iya, betul. Ini pengalaman saya pribadi yang terjadi kira-kira 5 bulan yang lalu. Kejadiannya itu di mana, Wan? Pak Wan? Itu kejadiannya di timur Indonesia, atau Indonesia bagian timur. Seperti itu, Bang. Bisa diceritain nggak kira-kira Pak Wansin supaya teman-teman kita tahu nih, penasaran nih, seperti apa sih kronologi lengkapnya gitu? Ya, baik. Baik, terima kasih Bang Aldi ya. Selamat malam semuanya. Jadi ketika waktu itu saya sedang tidak ada kerjaan. Jadi sedang nganggur, katakanlah seperti itu ya, Bang. Nah, tiba-tiba saya ditelepon oleh teman saya, si Ebot namanya. Dia minta bantuan saya. Saya pikir saya mau dikasih kerjaan. Karena posisi saya nganggur gitu, Bang. Tetapi ternyata memang ada suatu kerjaan, cuma nggak di sini, adanya di timur Indonesia. Seperti itu, Bang. Kerjanya apa Wansin? Waktu itu yang dibilang sama siapa, Emon tadi ya? Emon, ya. Nah, Emon telepon saya, Bang, katanya tidak bisa melalui by phone. Saya harus datang. Oke, akhirnya saya datang, nemui Emon, dan akhirnya terjadilah kesepakatan ya, Bang. Seperti itu, bahwa ada kerjaan yang berkaitan dengan dunia sebelah dan dia minta tolong saya. Seperti itu, Bang. Jadi dia punya teman namanya Jack. Jack ini punya teka-teki yang perlu bantuan kami berdua. Seperti itu, Bang. Jadi saya dikasih tahu bahwa ini ada kerjaan. Ya, kerjaannya itu memang kalau memang berhasil ya, Bang ya, itu dimakan 7 turunan nggak habis. Gitu. Banyak banget ya berarti? Iya, Bang. Jadi kalau kita makan 7 turunan aja nggak habis. Nah, disitulah saya tergiur. Ternyata di sana saya diajak untuk mengangkat peninggalan, harta peninggalan kakeknya si Jack ini, Bang. Itu. Nah, akhirnya si Emon itu karena memang perlu bantuan saya, akhirnya kami berdua berangkatlah, Bang, sana ya. Setelah sampai di sana, ternyata memang betul ada kerjaan yang memang memerlukan memerlukan nyali yang cukup besar gitu ya, Bang ya, katakanlah seperti itu. Oke, karena singkat cerita itu si Jack menceritakan bahwa ada peninggalan kakek yang tersimpan, tapi si Jack ini nggak bisa ngambil gitu loh, Bang. Makanya Jack minta tolong Emon dan Emon minta tolong saya. Dan itu sorry saya potong. Ya, siap. Si Jack tadi ya, Iya. Jack itu bicara langsung ke Pak Wansin itu setelah ketemu itu? Setelah ketemu. Di mana itu Pak Wansin ketemunya waktu itu? Ketemu waktu itu di sekitaran BSD, karena saya di telepon ya. Oke. Ada ketemuan di salah satu tempat
makanlah, katakanlah seperti itu ya Bang. Saya nggak saya sebutkan tempatnya, tapi di sekitaran BSD kita bikin kesepakatan Bang waktu itu. Nah, untuk membantu si Jack ini, dan sesuai kesepakatan kami bertiga sepakat sesuai dengan apa yang kita bicarakan, akhirnya kita terbanglah ke timur Indonesia Bang. Nah, ketika di sana kita cuma istirahat 1 hari, setelah itu kita langsung kerja Bang. Kerjaannya itu di mana Pak Wansin? Maksudnya apakah di rumah kah, apa di mana kah? Nah, pikiran saya Bang, itu waktu itu kan saya nganggur, mungkin kerjanya di rumah ini, di tempat keramaian. Ternyata tidak Bang, tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Jadi itu adanya di hutan, di hutan, di tengah hutan. Nah, si Jack ini punya villa, katakanlah dia itu orang punya uang lah, katakan seperti itu ya Bang ya. Dia punya villa di tengah hutan, tapi nggak ditungguin gitu, dengan alasan nggak ada yang berani nungguin gitu loh Bang. Nah, saya kesitulah, saya bertiga itu, saya, Jack, sama si Emon. Nah, ternyata setelah kami berdua berinteraksi, katakanlah mungkin bahasanya apa ya, ritual, Kita petunjuk ya? Petunjuk, cari petunjuk. Ternyata betul Bang, di situ memang ada harta kakeknya yang dipendam di situ. Seperti itu Pak. Nah, akhirnya dengan kami bertiga itu mengadakan apa ya bahasanya apa Bang, kita mau ini ritual lah, katakanlah seperti itu ya, ritual. Akhirnya dikasih petunjuk itu Bang, dan apa yang kami kerjakan itu membuahkan hasil. Petunjuknya waktu itu tuh dikasihnya dalam bentuk apa itu Pak Wansin? Jadi waktu itu berbentuk logam mulia Bang. Oh, langsung dimunculin ya? Langsung dimunculin Bang. Dengan ritual kami bertiga itu dimunculin Bang. Ya kurang lebih segede bungkus rokok itulah Bang. Oke. Iya, kotak gitu ya Bang. Dan itu karena kami bertiga ini sanksi Bang, ini asli bukan, ini emas asli atau bukan. Akhirnya kami penasaran Bang, pergi ke tukang emas waktu itu jam 12 malam wilayah sana ya, membuktikan gitu Bang. Ternyata benar Bang, dan emasnya itu nggak ada di dunia kita, dia kadarnya itu 99%. Oh. Bahkan sampai penasaran tukang emas itu mau dibeli, cuma kita nggak berani beli ya, nggak dijual sama kami ya, karena memang kita hanya pembuktian Bang. Oke, pembuktian bahwa benar di situ ada emas gitu ya? Betul Bang. Oke. Itu dengan cara kami ya. Nah, karena penasaran, si Jack ini karena adanya ada yang kerja di pertambangan emas, dia punya alat Bang yang pakai ground, ya kan? Itu dikeliling dengan disetting pakai komputer, laptop, dan itu memang benar Bang. Gitu loh. Bahwa di tanah Di itu lokasi banyak itu, kandungan emasnya. betul, banyak kandungan emasnya. Oke. Seperti itu. Ini yang real ya Bang. Setelah kita pembuktian itu dibuktikan dengan cara yang real, pakai alat canggih lah, katakanlah seperti itu. Dan memang betul ada. Singkat cerita, karena kami berdua ini memang dengan cara berdoa minta sama Allah ya Bang ya, dengan cara kami tentunya kita minta izin kan Bang, karena memang itu ditunggu. Ternyata dia mengizinkan kalau memang mau diambil semua, itu minta syarat Bang. Itu Oke. minta syarat seperti Syaratnya itu. apa itu? Nah, Wansin? syaratnya itu sebenarnya gampang-gampang susah Bang. Minyak, dia minta minyak yang asli dari Arab, gitu Bang. Makanya harga minyak itu mencapai angka 100 Bang. Minyak apa itu? Minyak apa sih? Itu minyak sejenis minyak misik, cuma saya kurang tahu pasti ya Bang ya. Oke. Nah, pokoknya minyak-minyak yang misik lah. Apa mereknya saya kurang terkopi ya.
Tapi yang jelas minyak-minyak buat gituan gitu loh bang. Dia cuma minta tukar minyak itu. Nah, si makhluk tadi, dunia sebelah tadi yang menunggu peninggalan kakek si Jack ini, dia pesen, saya buktikan, tapi jangan disalahgunakan. Dalam artian diperjualbelikan ataupun dikomersilkan lah, katakanlah seperti itu ya bang ya. Oke, berarti dalam mungkin kayak gini bisa saya tangkap ya. Dia mau nunjukin barang ini di sini benar ada, maksudnya peninggalan dari keluarganya, kakeknya, nenek moyangnya mungkin ya. Iya. Cuman di satu sisi nggak boleh untuk dikonsumsi pribadi. Betul, gitu. betul bang. Oke. Nah, karena pesan dari penjaga itu, dari makhluk dunia sebelah itu, seandainya berani melanggar itu, tanggung sendiri risikonya. Apa itu resikonya, Wan? Ya kalau masalah risiko itu mungkin kalau hal-hal seperti itu ya bang, pengalaman saya itu berkaitan dengan nyawa bang. Nyawa? Betul. Jadi mungkin kalau bahasa kasarnya itu tumbal. Itu minta ganti gitu bang. Oke. Oke bang, dari situ akhirnya saya sama teman saya itu Emon kesepakatan, oke, kita cuma mau buktiin. Dan si ini memang pesen bang. Ini memang hanya si Jack. Cuma kami jaga bertahun-tahun, kami minta syarat minyak. Beli makanan saya. Apa makanan Anda? Saya tanya begitu ya. Minyak. Itu sebenarnya gitu bang. Jadi dia minta minyak yang harga minyaknya itu cukup fantastis ya, lumayan. Seperti itu bang. Berarti Pak Wan Sihin interaksi ya sama makhluk yang penjaga si emas itu. Betul. Kalau boleh tahu tuh wujudnya apa Pak Wan? Nah, jadi wujudnya itu jadi kayak semacam kerajaan, pakaian kerajaan, tapi kerajaan wilayah timur ya bang, beda sama Jawa sini. Seperti itu. Pokoknya kerajaan timur, kerajaan di timur lah, bagian timur. Seperti itu. Jadi sosok-sosok itu banyak sekali. Nah, dari situ bang, dia minta persyaratan itu, kami menyanggupi bang. Kami bertiga ini sanggup. Oke, kalau memang permintaanmu itu nanti akan dikeluarkan, bukan hanya sekedar setadi itu ya bang, yang sekotak rokok, tapi akan dikasih semua. Memang hanya si Jack ini gitu, pesen dari kakaknya buat cucunya si Jack ini. Kalau bisa dibilang dia cucu kesayangan ya. Betul. Oke. Nah, dan setelah itu bang, dengan berjalannya waktu, kita dikasih waktu bang 99 hari bang, sama dunia sebelah itu. Oke, penjaganya itu bang, pokoknya dikasih waktu 99 hari. Ini nggak tahu berkaitan dengan angka 99, saya nggak tahu ya. Tapi begini Pak Wansin, itu kan dikasih waktu 99 hari ya. Betul. Nah 99 hari itu baru bisa dikeluarkan sama dia, bisa dikasih gitu. Betul. Sama makhluk itu, penjaganya. Betul. Itu ya. Sama penjaganya. Nah cuman yang jadi pertanyaan saya itu, untuk apa gitu Pak Wansin? Karena dari makhluknya itu kan udah memperingati itu nggak boleh buat dipakai pribadi. Nah, itu untuk apa itu kira-kira? Iya, jadi gini Bang Aldi. Jadi kita dikasih waktu 99 hari itu untuk mengangkat sisanya ya kan. Kalau yang pembuktian tadi itu nggak boleh diapa-apain. Setelah terangkat itu untuk apa tuh kira-kira? Nah, ya mungkin itu rencana dari awal, ya udah kita manfaatkan gitu loh Bang. Jadi mau ya untuk keperluan lah gitu. Oh sementara kan nggak bisa dipergunakan atau diuangkan gitu Pak? Enggak, itu yang nggak bisa diuangkan yang sampel tadi Bang Aldi. Oh nah, okay. Jadi kan karena kami bertiga ini untuk pembuktian apakah benar di sini ada peninggalan kakeknya. Nah, ternyata dibuktikan iya betul gitu Bang. Nah terus kalau kamu mau yang sisanya mau diambil, dikasih waktu 99 hari tuh, dengan syarat dia minta syarat
tadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, dia minta minyak asli dari Arab. Begitu Bang Aldi. Baru bisa dikeluarkan untuk sebagai barter tadi Bang. Minyaknya itu bentuknya itu kayak apa itu Pak Wansin? Minyak apa tadi? Minyak misik, seperti minyak misik itu pokoknya kayak sejenis apa gitu? misal minyak misik, cuma kalau masalah mereknya nggak tahu ya. Yang tahu tuh si Ebo ini teman saya gitu loh. Oh iya. Teman saya ini itu buat apa namanya, buat sarananya ya, buat ngasih makan dia lah, katakanlah seperti itu. Nah ketika kita dikasih waktu 99 hari ini, saya karena kita bagi-bagi tugas ya Bang Aldi ya, jadi untuk si Jack ini memang penyandang dana ya kan. Nah si Ebot ini balik ke Jakarta, terbang ke Jakarta lagi untuk mencari barangnya tersebut ada enggaknya ya kan. Nah saya stay di sana itu untuk nunggu dan berinteraksi sama makhluk-makhluk tersebut. Karena kalau saya pikir saya pulang ke sini ke Jakarta, tentunya satu makan biaya, yang kedua makan waktu. Iya. Nah jadi kita bagi-bagi tugas seperti itu. Nah tapi banyak sekali pengalaman ketika saya nunggu 99 hari itu di sana Bang Aldi. Banyak sekali kejadian-kejadian di luar logika. Apa itu contohnya? Contohnya lampu mati sendiri, air keran nyala, seperti itu Bang Aldi. Nah, belum suara-suara gadis-gadis gitu. Nah ternyata ada masyarakat setempat yang tahu sejarahnya tanah itu gitu. Ternyata di situ buat bekas orang gantung diri itu Bang Aldi. Tuh ada cewek wanita mungkin patah hati atau putus cinta gitu ya, akhirnya gantung diri di situ, meninggal di situ, Di villa yang di tengah hutan itu. betul. Betul. Jadi di situ ada pohon besar, bekas ada orang gantung diri di situ. Tuh ceritanya. Nah itu setiap malam kita berinteraksi ya dengan sosok tersebut, ya kita saling mendoakan ya kan. Nah selama saya nunggu 99 hari itu kan saya stay di situ sendiri Bang Aldi. Nah itu selain itu juga ada makhluk-makhluk kayak semacam kerajaan-kerajaan gitu ya, makhluk dari dunia sebelah, cuma kerajaan-kerajaan orang timur sana. Nah saya coba berinteraksi, ternyata dialah yang menunggu area tersebut Bang, itu karena memang di situ harus diamankan gitu loh. Dan ini secara logika memang radius jarak kira-kira 3 km itu di sana memang ada penambangan Bang, penambangan manual, penambangan liar katakanlah seperti itu. Nah ini kalau dipikir secara logika ya Bang ya. Nah, jadi itu, jadi memang masuk akal bahwa itu mungkin ada uratnya ya secara ilmu logika loh ya. Tapi secara non logika memang di situ ada, gitu Bang. Bahkan saya sempat ke tempat makam kakeknya si Jack ini. Saya minta izin, saya kirimin doa, saya minta izin bahwa kita akan melakukan pengambilan peninggalan beliau itu yang sudah meninggal itu. Itu makamnya sudah rata Bang. Gitu. Cuma sesuai dengan keyakinan yang saya anut, ya saya doakan itu Bang. Nah terus akhirnya balik lagi situ, ya dari situ kita nggak ada, berkurang lah gangguan-gangguan dari makhluk tersebut, makhluk dari dunia sebelah itu gitu. Karena memang pesan dari makhluk-makhluk tersebut ada yang mengatakan minta izin dulu, doain dulu karena itu. Nah saya sama Jack bertiga sama drivernya ke sana Bang, itu karena si ini kan udah balik ke sini ke Jakarta. Nah, jadi kita tinggal berdua di sana. Nah seperti itu Bang. Tapi selama kita menunggu barang itu banyak sekali godaan Bang, gitu. Kita nggak menemukan, pokoknya banyak sekali kendala lah. Sambil menunggu minyak permintaan dari penunggunya tuh.
Karena itu memang secara logika maupun non logika itu memang benar-benar ada bang. Betul. Betul bang. Sampai akhirnya di 99 hari itu berarti proses panjang itu. Panjang. Saya sampai 4 bulan 3 hari. Karena kita ngasih spare waktu ya, barangkali si Jack ini selaku pemilik barang tersebut dan dia penyandang dana bisa memenuhi syarat apa yang dia minta tadi dari dunia sebelah. Nah, akhirnya ya namanya manusia bang, kita juga tidak bisa menyalahkan. Dalam keadaan hal terjepit, mungkin seperti itu ya, itu apapun bisa dilakukan ya. Akhirnya itu barang yang tadi pesen buat pembuktian tadi, itu dipergunakan gitu loh bang. Sama si Jack itu? Sama si Jack. Tuh. Nah dari situ semakin sulit tuh bang nyari syarat untuk nebus minyak itu, katakanlah seperti itu bang. Tuh. Karena satu uangnya dipakai sama si Jack, Betul. yang kedua juga udah melanggar. Betul. Melanggar yang betul. di awal ya. Betul. Udah Ya, ya. melanggar komitmen dari awal. Nah dari situ bang, saya udah mulai bimbang. Waduh, ini pasti terjadi apa-apa. Namanya kita janji sama manusia bang, mungkin ada pengertian ya kan. Tapi kalau kita sudah berjanji sama makhluk ciptaan Allah yang kasat mata, itu udah beda ceritanya bang. Gitu loh. Ini mohon maaf, sama kayak orang nyupang, itu dia punya perjanjian. Nanti ya pasti perjanjian itu akan terus bang. Gitu loh. Sama halnya seperti itu, seperti yang saya lakukan ini. Itu bang, makanya karena si Jack ini sudah melanggar komitmen, ya tentunya dia nerima konsekuensinya. Apa itu kawan? Jadi ya seperti itu bang. Jadi karena memang pesannya dia itu ini hanya pembuktian, jangan disalahgunakan. Artinya jangan sampai dikomersilkan gitu bang. Nah akhirnya mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, karena memang keadaanlah yang membuat mengkomersilkan hal tersebut. Akhirnya itu setelah menggunakan itu keluarganya ada yang meninggal gitu bang. Ya ini wallahu alam bisawab ya, tapi yang jelas memang komitmen dari awal seperti itu. Kalau seandainya ini dipergunakan, dia sudah pesen dari awal gitu bang. Iya. Tuh. Nah, oke. Tapi tadi itu kan baru pembuktian ya bang, bahwa di situ barang ada. Karena itu tadi lah bang, makanya manusia itu kan memiliki sifat serakah, nafsu ya bang ya. Jadi si Jack ini masih pengen lagi bang, pengen pembuktian yang kedua gitu loh. Itu ceritanya. Jadi ya dengan keterpaksaan kita lakukan. Tapi ritual lagi, mungkin bahasanya ritual ya. Iya. Tapi kalau saya berdoa lah, minta sama yang kuasa agar diwujudkan gitu bang. Iya. Nah tapi apa yang terjadi bang? Itu di luar logika bang. Yang keluar itu selendang. Oh selendang. Selendang. Oh. Selendang hijau, warnanya hijau, selendang terbang dari atas itu. Iya. Jadi bukan pembuktian seperti awal tadi. Kalau dari awal kita memang perlu pembuktian, bener nggak di sini ada logam mulia, dibuktiin gedok. Oh, tapi kalau ini begitu kita minta yang kedua, yang dikasih selendang. Oh. Coba. Sampai akhirnya tuh gimana Pak Wansin tuh? Ya sampai akhirnya kan kita ibaratnya dikasih teka-teki lagi nih bang, selendang, ya kan? Apa ini kaitannya dengan selendang? Sementara kita bukan minta selendang kan, karena kita bukan penari ya, mohon maaf bang. Nah selendang, dikasih selendang. Nah akhirnya karena saya orang Jawa istilahnya itu kan mengkaitkan gitu loh. Nah mengkaitkan dengan penguasa yang ada di Jawa gitu. Ya. Karena memang ada dari dunia sebelah ini, dari dunia sebelah makhluk ciptaan Allah yang beda dimensi, itu memang suka pakaian hijau gitu bang. Nah setelah kita telusuri sesuai dengan kemampuan saya, kemampuan si
teman saya itu memang ada kaitannya ke arah situ, Bang. Tapi oke, kita tidak mau ngupas ke arah situ ya, Bang ya. Iya. Jadi intinya apa yang saya alamin aja. Nah, selain itu juga si Jack ini, Bang, aduh mohon maaf, si Jack ini dia juga punya pengalaman pribadi yang pernah curhat sama saya. Jadi dia paling mengantisipasi kalau refreshing atau tamasa gitu ke laut, Bang. Dia sangat hindari. Kenapa emang? Nah, Bang Sin? itu dia. Jadi dia pernah pergi ke pacarnya di Karangtritis karena si Jack ini jebolan UGM ya. Nah, jadi dia waktu kuliah pernah jalan-jalan ke sama pasangan sama pacarnya, katakanlah seperti itu. Jadi ketika di laut itu pacarnya itu kayak semacam ada yang narik gitu loh, Bang. Oh. Nah, ini cerita si Jack nih sama saya Iya. nih ya, Bang ya. Nah, itu kayak ada yang narik, kayak ada yang ngajak berenang ke tengah gitu. Intinya mungkin kalau saya bilang si Jack ini nggak suka kalau dia bawa wanita di pinggir laut. Intinya seperti itulah ya kira-kira. Nah, itu pun nggak terjadi di sana aja, di sana juga ya, di timur sana juga ya. Ketika dia jalan-jalan sama pacarnya yang ada di sana, sama kejadiannya kan, gitu, Bang. Iya, iya, iya. Hanya kita mengkaitkan ke arah situ gitu, Bang. Iya, iya, iya. Tuh, tapi kita nggak kita kupas tentang hal itu ya, karena itu nggak saya alami. Yang saya kupas, yang saya alami aja. Iya, iya, Tuh. iya, iya, iya. Ini setelah itu, Bang, jadi banyak sekali kejadian aneh. Karena kita minta pembuktian yang kedua nggak dikasih selendang, itu justru keesokan harinya karena tinggal saya sendiri ya, Bang ya, karena Emon sudah balik ke Jakarta, si Jack sama keluarganya, saya di tengah hutan sendiri, Bang, tiap malam itu. Jadi di situ ibaratnya mungkin kalau saya bilang ngamuk atau gimana ya, Bang ya, menunjukkan eksistensinya ketidaksukaan dengan apa yang kami lakukan gitu. Mungkin karena keserakahan atau apa gitu loh ya, Bang. Itu yang terjadi. Jadi banyak sekali kejadian. Tiap malam ada orang jalan, karena itu 2 lantai. Di villa tersebut 2 lantai, bangunannya seperti itu, tapi ada 2 lantai, di atas ada 2 kamar. Nah, jadi kayak ada suara aktivitas di atas itu, gogak. Terkadang ada yang nangis. Saya naik, saya lihat nggak ada. Kadang nampak, kadang enggak, gitu, Bang. Ya udah, saya kirim doa, hilang. Itu. Sampai titik akhirnya itu di mana, Pak Onsin tuh? Maksudnya? Titik akhir kejadiannya itu. Jadi titik akhir kejadiannya itu Bang. Setelah kita kasih waktu 99 hari itu nggak terpenuhi, Bang. Jadi akhirnya saya putuskan, karena saya juga di sana kena malaria, Bang. Oh. Ya. Waduh. Kalau seandainya saya teruskan, ini kan mengganggu fisik saya ya, Bang ya. Sementara kita kan sedang ada hajat seperti itu. Iya. Kalau memang fisik kita nggak kuat, saya sendiri yang drop, selesai urusannya. Iya, Kan iya. itu yang saya pikirkan. Akhirnya saya putuskan saya untuk kembali karena saya nggak mau ambil risiko. Gitu, Bang. Tuh. Jadi saya nggak mau ambil risiko apa kedepannya yang terjadi, dan saya juga nggak mau konsumsi atau diberi hasil dari, jadi saya nggak mau. Oke, jadi semenjak kejadian yang penjualan barang itu, usaha berikutnya kedua ketiga itu seakan-akan tuh kayak ditutup semua gitu. Tuh. Gitu, tuh. Oke. Ya. Karena mungkin ya malu sebelah juga mikirnya serakah gitu ya, Bang. Iya, iya, iya. Tuh. Bisa dibilang pas dikasih barang pembuktian Cek 1 2 1 2. Oh, Ini baru nyala lagi nih. Oh, tadi mati itu. Bukan. Itu tadi disconnect tiba-tiba. Oh, ada yang ganggu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, Pak Wansin cerita. Betul. Buat teman-teman, sebelum kita mengakhiri video perdana kita di malam hari ini,
kita mau denger coba ada dari Pak Wan Sihin. Kira-kira ada pesan-pesan nggak Pak Wan Sihin buat penonton Terowongan Teror, Pak? Ya, baik. Buat masyarakat Indonesia atau teman-teman saudara-saudaraku yang menyaksikan video ini, silakan bekerja sesuai dengan realnya ya. Jadi artinya jangan tergiur dengan hal-hal yang sangat menjanjikan tapi bohong. Contohnya mending kita makan singkong real daripada kita mimpi makan McD. Nah itu saya ibaratkan seperti itu. Mendingan kita yang real. Artinya mendingan kita kerja yang nyata sambil berdoa kepada Sang Kuasa. Jangan pernah tergiur dengan hal-hal yang belum nyata kepastiannya. Apalagi berkait dengan dunia sebelah. Jangan sampai. Itu pesan saya. Terima kasih Bang Aldi. Ya, Itu mungkin yang bisa sampaikan. Pak Wan Ya, Sihin. makasih. Terima kasih. Mungkin ada lain waktu kita bisa ketemu lagi. Mungkin Pak Wan Sihin juga ada pengalaman horor lagi, kisah nyata yang bisa dibagi sama teman-teman Terowongan Teror. Sekali lagi Insya makasih Allah. Pak Wan Sihin. Ya, Sudah sama-sama hadir Bang di Aldi. sini. Makasih Pak Wan Sihin. Ya, Buat makasih. teman-teman jangan lupa kalau mau bantu kita, saya bantu dengan cara tekan tombol like, comment, subscribe, dan share ke keluarga dan teman-teman dekat kalian. Jangan lupa saksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.